Puji Tuhan, jemaat yang terkasih, saya akan menyampaikan pengumuman kegiatan ibadah selama sepekan. Ibadah raya yang pertama pada pukul 8 pagi dan ibadah yang kedua pada pukul 7 malam. Kegiatan ibadah ini dapat diikuti melalui channel YouTube GPDI Palembang. Dan ibadah sekolah minggu pada hari Minggu pukul 10 pagi. Ibadah wanita Hana dan Deborah pada hari Selasa pukul 14. Ibadah Pilar pada hari Rabu pukul 18.30. Ibadah pujian dan penyembahan pada hari Jumat pukul 18.30. Ibadah pemuda Fresh Community dan ibadah pelajar Rise Generation pada hari Sabtu pukul 18. Seluruh kegiatan ibadah dapat diikuti melalui channel YouTube GPDI Palembang. GPDI Palembang mengadakan doa bersama setiap hari melalui aplikasi Zoom. Mari bergabung dalam jam-jam doa yang telah ditentukan, yaitu pukul 8, pukul 13, dan pukul 21. Link untuk bergabung akan diumumkan melalui WA Group GPDI Palembang. Bagi jemaat yang ingin memberikan persembahan atau perpuluhan, dapat melakukannya dengan cara transfer ke nomor rekening berikut ini, atau dengan scan QR yang sudah tertera pada layar melalui aplikasi OVO, GoPay, Dana, dan lain-lain. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, puji Tuhan, selamat siang para wanita Hana dan wanita Deborah GPDI Palembang. Kita bersyukur siang hari ini dengan pertolongan Tuhan kita masih bisa bertemu, walaupun mungkin ibu-ibu ada di rumah, kami ada di tempat ini, tapi kita sama-sama mau bersuka cita di dalam Tuhan pada siang hari ini. Ibu-ibu yang diberkati Tuhan, siapkan hati kita dan kita akan mulaikan ibadah kita pada siang hari ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk berkat Tuhan yang Tuhan boleh beri bagi kami sampai saat ini. Kami boleh ada sebagaimana ada, kami percaya itu adalah karena kebaikan dan pertolongan kemurahan Tuhan bagi kami. Saat siang hari ini Tuhan, kami akan memuji memuliakan Engkau, layakkan dan kuduskan kami Tuhan. Setiap kami yang melayani, baik hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, yang bermain musik, teman-teman yang terlibat di dalam tim multimedia. Tuhan memberkati kami semua, tolong kami semua Tuhan, biar kami satu di dalam Engkau, sama-sama kami mau memuji memuliakan Engkau bersama-sama dengan ibu-ibu yang ada di rumah. Terpujilah Tuhan, kami percaya Engkau ada di sini, Engkau juga bersama-sama dengan ibu-ibu yang ada di rumah. Kami akan mulai ibadah kami pada siang hari ini, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Haleluya, puji Tuhan, ibu-ibu yang diberkati Tuhan, yang ada di rumah juga yang ada di tempat ini, kita mau memuliakan Tuhan, kita mau bersorak bagi Tuhan, karena bersama dengan Tuhan saya percaya sampai hari ini kita masih tetap kuat di dalam Tuhan. Mari saya undang kita semua bangkit berdiri, baik ibu-ibu yang ada di tempat ini juga yang ada di rumah, kita mau bertepuk tangan bagi Tuhan. Hanya dekat Allah saja kita pasti merasa tenang, haleluya. Aku tenang daripada nyala keselamatanku. Hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Hanya dekat Allah saja
nama Tuhan. Ibu-ibu yang diberkati Tuhan, dengan penuh sukacita juga kita mau menerima kebenaran firman Tuhan. Karena itu juga yang saya percaya akan tetap membuat kita kuat di dalam Tuhan. Haleluya. Mari siapkan hati kita. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Nyanyikan pujian kepada Tuhan. Hatiku tenang Tuhan ketika aku ada bersama-sama dengan Engkau. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Hatiku tenang berada dekatmu. Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu. Kau yang pelihara hidupku. Lagi dari awal kita nyanyikan pujian ini. Hatiku tenang berada dekatmu. Kaulah jawaban Tuhan, jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu. Kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Amin Tuhan. Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Pertolongan-Mu Tuhan. Pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Amin. Terima kasih Tuhan. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Amin. Terima kasih Tuhan. Pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Kini mata kami tertuju kepadamu Tuhan. Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Lagi pertolongan-Mu Tuhan. Pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kini mata kami tertuju. Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan.
Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Allah Roh Kudus. Sungguh pertolongan-Mu ajaib dalam hidup kami Tuhan. Engkau yang sudah memikat hati kami. Kami bersyukur untuk hari-hari yang kami lalui. Terima kasih Bapa yang baik. Saat ini Tuhan, kami akan kembali mendengarkan kebenaran firman-Mu. Firman Tuhan yang tidak berubah dan tidak akan pernah berubah. Firman yang selalu menopang, meneguhkan dan menguatkan kami. Sebab itu Tuhan, berfirmanlah untuk kami, urapi hamba-Mu dan urapi kami semua yang mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami siap di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Selamat siang kaum wanita yang diberkati Tuhan. Ya, khususnya kaum wanita Hana dan Deborah dalam gereja kita GPDI Segaran. Tentunya bersyukur kepada Tuhan karena hari ini kita kembali boleh beribadah sekalipun mungkin kita terpisah dengan tempat ya. Tapi tidak mengurangi sukacita ketika engkau ada di rumah dan engkau beribadah dengan sungguh-sungguh, maka Tuhan hadir dimanapun engkau berada. Puji Tuhan. Baiklah, sama-sama kita akan membuka kebenaran firman Tuhan. Saya mengajak kita untuk melihat di dalam kitab Yesaya pasalnya yang ke-30 ayat yang ke-15. Kitab Yesaya pasal yang ke-30 ayat yang ke-15. Saya bacakan demikian bunyi firman Tuhan. Sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel. Dengan bertobat dan tinggal diam kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Tetapi kamu enggan. Puji Tuhan. Kaum wanita yang diberkati, firman Tuhan ini datang melalui Nabi Yesaya kepada bangsa Israel. Pada waktu itu yang ada di bawah pimpinan Raja Hizkia. Kalau kita melihat latar belakang mengapa firman Tuhan ini datang kepada bangsa Israel, maka kita harus membaca kisahnya ya yang terdapat di dalam kitab 2 Raja-Raja pasal yang ke-18. Dalam kitab 2 Raja-Raja pasal yang ke-18 diceritakan pada waktu itu ya, bangsa Israel khususnya kota Yerusalem itu dikepung oleh Raja Asyur di bawah pimpinan Raja Sanherib. Mereka mengepung kota Yerusalem dan ini merupakan satu masalah yang besar bagi bangsa Israel. Sehingga kalau kita melihat ketika dalam masalah yang besar ini ada satu keputusan yang salah yang diambil oleh Raja Hizkia pada waktu itu. Ya, kalau kita membaca di dalam 2 Raja-Raja pasal yang ke-18, ketika keadaan sulit yang mereka alami ini, mereka tidak mencari pertolongan Tuhan. Mereka tidak mencari Tuhan, mereka tidak berdoa memohon pertolongan daripada Tuhan. Tetapi kalau kita melihat dalam kitab 2 Raja-Raja pasal yang ke-18, di dalam kesulitan yang mereka alami ketika Yerusalem dikepung oleh Raja Asyur, di bawah pimpinan Raja Sanherib, mereka justru minta pertolongan kepada Mesir. Ya, mereka membuat persepakatan dengan Raja Mesir. Mereka membuat persekutuan dengan Raja Mesir. Dan ini membuat Allah murka kepada bangsa Israel. Sehingga firman Tuhan ini datang kepada mereka. Kalau kita melihat apa yang Tuhan katakan tentang Mesir, mari kita membaca di dalam kitab Yesaya pasalnya yang ke-30. Ayat yang pertama sampai ayatnya yang kelima. Demikian bunyi firman Tuhan. Celakalah anak-anak pemberontak, demikian firman Tuhan, yang melaksanakan suatu rancangan yang bukan daripadaku. Yang memasuki suatu persekutuan yang bukan oleh dorongan rohku. Sehingga dosa mereka bertambah-tambah. Ayat yang kedua. Yang berangkat ke Mesir dengan tidak meminta keputusanku untuk berlindung kepada Firaun dan untuk berteduh di bawah naungan Mesir. Tetapi perlindungan Firaun akan memalukan kamu dan perteduhan di bawah naungan Mesir akan menodai kamu.
Sebab sekalipun pembesar-pembesar Yerusalem sudah ada di Zoan dan utusan-utusannya sudah sampai ke Hanes, sekaliannya akan mendapat malu karena bangsa itu tidak dapat memberi faedah kepada mereka dan tidak dapat memberi pertolongan atau faedah, melainkan hanya memalukan bahkan mengaibkan mereka. Pasal yang ke-31 dari Yesaya ayat yang pertama kita melihat, celakalah orang-orang yang pergi ke Mesir minta pertolongan, yang mengandalkan kuda-kuda, yang percaya kepada keretanya yang begitu banyak, dan kepada pasukan berkuda yang begitu besar jumlahnya, tetapi tidak memandang kepada yang Maha Kudus Allah Israel, dan tidak mencari Tuhan. Ayat yang ketiga, sebab orang Mesir adalah manusia bukan Allah, dan kuda-kuda mereka adalah makhluk yang lemah, bukan roh yang berkuasa. Apabila Tuhan mengacungkan tangannya, tergelincirlah yang membantu dan jatuhlah yang dibantu. Dan mereka sekaliannya habis binasa bersama-sama. Ketika mereka tidak meminta pertolongan kepada Tuhan, tapi justru mereka mencari pertolongan kepada Mesir, maka firman Tuhan datang kepada mereka dengan keras dan tegas. Allah katakan bahwa Mesir itu bukan solusi, Mesir itu bukan Allah, Mesir tidak dapat memberikan pertolongan. Bahkan dikatakan Mesir itu hanya akan membuat mereka malu, ya, tidak ada faedahnya. Sebab itu Allah datang kepada bangsa Israel ketika mereka dalam kesulitan pada waktu itu. Sebetulnya kisah ini dicatat seperti saya katakan bahwa yang memerintah pada waktu itu adalah Raja Hizkia. Kita tahu bahwa Raja Hizkia ini adalah salah satu dari raja-raja yang memerintah di Yehuda. Ya, dia merupakan salah satu raja yang sebetulnya raja yang takut akan Tuhan. Dia adalah raja yang taat kepada Tuhan. Dia adalah seorang raja yang mencari Tuhan, yang mengandalkan Tuhan. Tetapi kita melihat ketika dalam keadaan yang sulit, ketika dalam keadaan terjepit, ya, orang benar ketika tidak tenang, maka dia dapat mengambil keputusan yang salah. Seperti ayat pertama tadi dikatakan dalam firman Tuhan, dalam tinggal tenang dan percaya ada kekuatan. Hizkia yang saya katakan seorang yang benar, seorang yang percaya kepada Tuhan, ketika dalam masa sulit, ya, ketika dalam masa yang kepicikan yang dia alami, ketika Yerusalem dikepung, dia dapat mengambil keputusan yang salah. Sebab itu firman Tuhan datang kepada Raja Hizkia dan kepada seluruh pemimpin yang ada. Solusinya adalah bertobat, tinggal tenang dan percaya, maka ada kekuatan. Kata tinggal tenang, ya, dalam terjemahan yang lain dalam Alkitab bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan itu artinya berdiam diri dan menantikan Tuhan. Kata tenang dalam kamus bahasa Indonesia itu mempunyai pengertian tidak gelisah, tidak ribut, tidak rusuh, aman dan tentram. Ini sebetulnya berbicara dari hal sikap hati, ya. Ketika sikap hati mereka tidak tenang, ketika sikap hati mereka tidak percaya, maka mereka membuat keputusan yang salah. Mereka bukan mencari Tuhan di dalam masa kepicikan mereka, tetapi justru mereka minta pertolongan kepada Mesir. Dan itu membuat Allah murka. Mari kaum wanita yang diberkati, hari-hari ini saya yakin kita sangat memerlukan sikap hati yang tenang, sikap hati yang berdiam diri, sikap hati yang menantikan Tuhan, sikap hati yang percaya. Dalam masa-masa yang sulit yang kita alami hari-hari ini, ketika kita tidak mempunyai sikap hati yang tenang dan percaya kepada Tuhan, berdiam diri dan menantikan Tuhan, kita dapat mengambil keputusan yang salah. Seperti yang dilakukan oleh Hizkia. Sebab itu mari kita melihat, ya, saya mengajak kita untuk melihat ada beberapa contoh yang saya catat di sini tentang wanita di dalam firman Tuhan. Bagaimana ketika menyikapi,
ya, permasalahan kesulitan yang dihadapi oleh mereka, bagaimana sikap mereka. Saya berdoa kiranya ini menjadi sikap saya dan sikap kaum wanita yang ada. Karena biasanya ya, jujur seringkali yang cepat panik itu kalau saya ya sebagai ibu rumah tangga itu paling cepat tuh saya, wanita ya biasanya. Ya cepat hebohnya, cepat paniknya, cepat gelisahnya, cepat khawatirnya. Ya, tapi mari pada saat siang hari ini firman Tuhan datang kepada saya dan kepada kita semua untuk melihat. Ada dua contoh ya. Seperti yang saya katakan ada dua contoh yang saya ingin kita sama-sama belajar. Bagaimana kedua wanita ini memiliki sikap yang tenang, sikap percaya kepada Tuhan dalam menghadapi kesulitan yang mereka hadapi, alami. Mari yang pertama kita melihat di dalam kitab 2 Raja-Raja pasalnya yang keempat. Kitab 2 Raja-Raja pasalnya yang keempat. Ya, di situ dicatat tentang seorang wanita tidak punya nama tetapi punya inisial perempuan Sunem. Ya, saya akan baca di dalam 2 Raja-Raja pasal yang keempat ayat yang ke-18 sampai ayatnya yang ke-27, cukup panjang. Demikian bunyi firman Tuhan. Setelah anak itu menjadi besar, pada suatu hari keluarlah ia mendapatkan ayahnya di antara penyabit-penyabit gandum. Tiba-tiba menjeritlah ia kepada ayahnya, "Aduh, kepalaku, kepalaku." Lalu kata ayahnya kepada seorang bujang, "Angkatlah dia dan bawa kepada ibunya." Diangkatnyalah dia, dibawanyalah pulang kepada ibunya, duduklah dia di pangkuan ibunya sampai tengah hari, tetapi sesudah itu matilah dia. Lalu naiklah perempuan itu, dibaringkannyalah dia di atas tempat tidur abdi Allah itu. Ditutupnyalah pintu dan pergi sehingga anak itu saja di dalam kamar. Sesudah itu ia memanggil suaminya serta berkata, "Suruh kepadaku salah seorang bujang dengan membawa seekor keledai betina. Aku mau pergi dengan segera kepada abdi Allah itu dan akan terus pulang." Berkatalah suaminya, "Mengapakah pada hari ini engkau hendak pergi kepadanya? Padahal sekarang bukan bulan baru dan bukan hari Sabat." Dipelanainya bukan hari Sabat. Jawab perempuan itu, "Jangan khawatir." Ayat yang ke-24, dipelanainya keledai itu dan berkata ia kepada bujangnya, "Tuntunlah dan majulah, jangan tahan-tahan aku dalam perjalananku kecuali apabila ku katakan kepadamu." Ayat yang ke-25, demikianlah perempuan itu berangkat dan pergi kepada abdi Allah di Gunung Karmel. Segera sesudah abdi Allah melihat dia dari jauh, berkatalah ia kepada Gehazi bujangnya, "Lihat perempuan Sunem itu datang. Larilah, menyongsongnya dan katakanlah kepadanya, 'Selamatkah engkau? Selamatkah suamimu? Selamatkah anak itu?' Jawab perempuan itu, 'Selamat.'" Wow, ya, saya katakan luar biasa perempuan Sunem ini. Coba kita membayangkan bagaimana seorang wanita, seorang ibu yang kehilangan anaknya. Ini bukan karena anaknya lagi pergi kuliah, lagi pergi jauh ya, atau lagi pergi ke luar negeri, tidak. Tetapi ini anaknya mati. Diceritakan entah sebabnya apa, tiba-tiba anak itu menjerit, kepalaku sakit, kemudian dia dibawa kepada ibunya. Ketika dibaringkan kepada ibunya dikatakan dalam firman Tuhan, anak ini meninggal. Saya tidak tahu bagaimana perasaan ibunya pada waktu itu karena tidak dicatat. Ya, kalau kita melihat kejadian bagaimana seorang ibu kehilangan anaknya, hancur hati. Ya, kadangkala tidak dapat tenang, menjerit, menangis karena memang kepedihan yang dialami. Tapi luar biasa perempuan Sunem ini. Ketika dia tahu permasalahan yang dialami itu bukan permasalahan biasa. Kesulitan yang dialami itu bukan kesulitan biasa. Dia kehilangan anaknya satu-satunya, mati. Ya, mati, meninggal. Tetapi luar biasa. Ya, ketenangan yang dia miliki, percaya yang dia miliki. Dia bawa anaknya itu ke dalam kamar, kemudian dia baringkan, kemudian dia turun dan dia berkata kepada suaminya, "Siapkan keledai ya, suruh bujang siapkan keledai, aku akan pergi kepada abdi Allah." Suaminya berkata, "Lah, kenapa? Ini bukan waktunya, ini bukan hari Sabat."
dia hanya berkata kepada suaminya, kaum wanita dengarkan, dia hanya berkata kepada suaminya, jangan khawatir. Wow, jangan khawatir. Tidak mudah untuk mengatakan ini ketika dia sedang dalam permasalahan yang besar, anaknya meninggal. Tetapi dia dapat berkata, jangan khawatir. Dia katakan kepada bujangnya, jangan tahan-tahan aku kalau aku sedang dalam perjalanan. Ketika dia hampir mencapai ke Gunung Karmel menemui abdi Allah, ya, kemudian abdi Allah menyuruh Gehazi bujangnya untuk menyongsong dia dan bertanya, selamatkah engkau, selamatkah suamimu, selamatkah anakmu? Jawab perempuan ini kembali, selamat. Ya, dia tidak ribut, dia tidak gelisah, ya, dia tidak marah, tetapi dengan tenang dia katakan selamat. Kemudian apa yang terjadi kalau kita membaca di dalam ayatnya yang ke-27. Dan sesudah ia sampai ke gunung itu, dipegangnyalah kaki abdi Allah itu. Tetapi Gehazi mendekat hendak mengusir dia, lalu berkatalah abdi Allah, biarkanlah dia, hatinya pedih. Tuhan menyembunyikan hal ini daripadaku, tidak memberitahukannya kepadaku. Abdi Allah ini tahu bahwa perempuan ini sedang sedih, hancur hatinya. Dan tidak dapat berkata-kata. Tapi yang saya ingin kita belajar bersama-sama, dalam masalah yang sulit yang dialami oleh perempuan ini, yang mungkin tidak sesulit, ya, mungkin permasalahan kita tidak sesulit yang dialami oleh wanita ini. Tetapi dia memiliki sikap yang tenang. Dalam sikapnya yang tenang itu dia percaya, dia tahu kepada siapa dia harus pergi. Dia tahu kepada siapa dia harus meminta pertolongan. Bukan seperti bangsa Israel yang meminta kepada Mesir. Tetapi dia datang kepada abdi Allah yang mewakili Allah. Dia tahu tujuannya. Sebab itu dalam sikap tenang, ya, dan percaya ada kekuatan. Haleluya. Wanita ini akhirnya, kalau kita membaca kisah ini, anaknya akhirnya dapat dibangkitkan kembali dan hidup kembali, ya. Yang saya mau kita belajar bersama-sama untuk saya dan untuk kaum wanita yang ada. Mari milikilah sikap hati yang tenang, sikap hati yang tidak gelisah, sikap hati yang tidak ribut-ribut, ya. Tetapi tenang dan percaya. Maka di situ ada kekuatan. Di situ ada mujizat Tuhan, ya, yang Tuhan kerjakan bagi kita. Luar biasa perempuan ini. Kiranya kita dapat belajar dari kisah ini. Ya, sekali lagi saya katakan, hari-hari yang kita lalui adalah hari-hari yang sulit. Sebagai seorang istri, ibu rumah tangga tidak mudah untuk mengelola, ya, keuangan. Ya, dapur harus tetap berasap, ya, mungkin keuangan tidak sepenuhnya full seperti biasa, tapi mari tetap miliki sikap hati yang tenang dan percaya. Tidak ribut-ribut dengan suami, tidak ribut dengan anak, tetapi tenang dalam menyikapinya. Dan kita akan melihat bagaimana ada pertolongan daripada Tuhan. Kemudian yang kedua, ya, kalau kita melihat di dalam Ester pasalnya yang keempat, ya, kitab Ester pasalnya yang keempat, ini bercerita tentang seorang ratu yang bernama Ester yang sama-sama kita tahu, ya. Ester pasalnya yang keempat, saya ingin kita membaca di dalam ayatnya yang ke-15 sampai ayatnya yang ke-16. Maka Ester menyuruh menyampaikan jawab ini kepada Mordekai. Pergilah, kumpulkanlah semua orang Yahudi yang terdapat di Susan dan berpuasalah untuk aku. Janganlah makan dan janganlah minum 3 hari lamanya, baik waktu malam, baik waktu siang. Aku serta dayang-dayangku pun akan berpuasa demikian, dan kemudian aku akan masuk menghadap raja. Sungguh pun berlawanan dengan undang-undang. Kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati. Puji Tuhan. Kalau kita membaca kisah ini, bagaimana pada waktu itu bangsa Yahudi sudah diprediksi akan dihukum mati, ya, seluruh bangsa Yahudi. Karena apa? Karena ada seorang yang bernama Haman yang tidak suka dengan Mordekai, ya, dan juga orang-orang Yahudi. Sebab itu dia mensiasati, dia memakai cara yang licik untuk memusnahkan semua orang Yahudi, bangsa Yahudi pada waktu itu, ya. Tetapi
Kita melihat ketika hal ini disampaikan kepada Esther oleh Mordekai pamannya, ya, Mordekai menyuruh Esther untuk datang kepada raja. Tapi pada waktu itu ada undang-undang, kalau tidak dipanggil raja maka tidak boleh menghadap. Hukumnya adalah mati. Tetapi Esther tidak gelisah, ya. Esther tidak marah kepada Mordekai, Esther tidak ribut, tetapi Esther tentram, tenang, ya. Dia memiliki sikap yang tenang, sikap hati yang tenang. Kemudian dia berkata, mari Mordekai, ya, dia pesan, suruh semua orang berpuasa, ya, berdoa dan berpuasa. Wow, ya. Ketika kita memiliki sikap hati yang tenang dan percaya, kita tahu apa yang harus kita lakukan. Keputusan kita itu tidak akan salah. Ketika dalam masalah ini Esther menyuruh semua orang Yahudi, ya, untuk berdoa dan berpuasa. Dan kita tahu ceritanya akhirnya ketika Esther menghadap raja, maka raja mengulurkan tongkatnya dan berkenan kepada Esther. Dan akhirnya, ya, Esther dapat menyampaikan sehingga semua orang Yahudi yang tadinya harus dihukum mati tidak jadi dihukum mati. Puji Tuhan. Ya, kita sudah melihat contoh-contoh, ini semua tentang wanita. Ya, bagaimana ketika seorang wanita memiliki sikap hati yang tenang dan percaya, maka dia tahu apa yang harus dia lakukan. Dia tidak akan salah dalam mengambil keputusan. Doa kami hamba-hamba Tuhan, doa saya untuk kita semua, untuk saya juga, supaya hari-hari ini, ya, dalam masa-masa yang sulit yang kita alami, kita tetap memiliki sikap hati yang tenang dan percaya. Karena disitulah ada kekuatan, ya. Puji Tuhan, sebagai ayat yang terakhir saya ingin mengajak kita kembali di dalam kitab Yesaya pasalnya yang ke-30. Kitab Yesaya pasalnya yang ke-30, saya ingin kita membaca, ya. Kalau saya mengajak kita kembali nanti kaum wanita baca di rumah, ya, dalam 2 Raja-Raja pasal yang ke-18 itu bagaimana cara Allah, ya, ketika bangsa ini dan Hizkia akhirnya, ya, mereka bertobat, mereka mencari Tuhan, ya, mereka mengandalkan Tuhan. Kita melihat apa yang Tuhan kerjakan. Di dalam ayat yang ke-18 dikatakan dalam Yesaya 30 ayat yang ke-18, sebab itu Tuhan menanti-nantikan saatnya hendak menunjukkan kasih-Nya kepada kamu. Sebab itu Ia bangkit hendak menyayangi kamu. Sebab Tuhan adalah Allah yang adil. Berbahagialah semua orang yang menanti-nantikan Dia. Sungguh hai bangsa di Sion yang diam di Yerusalem, engkau tidak akan terus menangis. Tentulah Tuhan akan mengasihani engkau. Apabila engkau berseru-seru pada saat Ia mendengar teriakmu, Ia akan menjawab. Wow, ya, luar biasa. Mari. Kita pasti akan mendengar, kita pasti akan melihat pertolongan Tuhan, jawaban Tuhan atas segala permasalahan kita. Tapi milikilah sikap hati yang tenang dan percaya kepada Tuhan. Kita akan melihat pertolongan Tuhan yang ajaib. Kita akan nyanyikan sebuah lagu sebelum kita tutup di dalam doa. Hatiku tenang berada dekatmu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Amen. Hatiku tenang berada dekatmu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu, Kau yang pelihara hidupku. Hatiku tenang, amin. Hatiku tenang berada dekatmu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu
Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Amin Tuhan, pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Allah Roh Kudus untuk kebenaran firman-Mu pada saat siang hari ini. Ajar kami sebagai kaum wanita yang ada, kami dapat memiliki sikap hati yang tenang, sikap hati yang percaya kepada Tuhan. Sehingga dalam masalah kesulitan yang Tuhan izinkan harus kami alami, dalam rumah tangga kami, dalam pekerjaan kami, itu tidak membuat kami mengambil keputusan yang salah Tuhan. Tetapi ketika kami memiliki sikap hati yang tenang dan percaya kepada-Mu, kami akan melihat ada kekuatan yang Tuhan berikan kepada kami. Ada jalan keluar yang Tuhan nyatakan kepada kami. Ada pertolongan-Mu yang ajaib yang Tuhan nyatakan bagi kami. Sebab itu Tuhan tolong kami. Dalam hari-hari yang tidak mudah yang harus kami lalui, kami tetap memiliki sikap hati yang tenang dan percaya kepada-Mu. Karena kami akan melihat keajaiban-Mu. Berkati kami semua yang mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berkati seluruh kaum wanita yang ada. Baik kaum wanita Hana dan Deborah, bahkan semua yang mendengar kebenaran firman-Mu. Kami diberkati Tuhan. Sehingga ketika kami harus menjalani masa-masa yang sulit ini, tidak membuat kami beralih daripada Tuhan, tetapi kami akan terus mengandalkan Engkau. Dan kami akan melihat pertolongan Tuhan yang ajaib dalam kehidupan kami. Terpujilah Engkau Bapa yang baik, kami bersyukur, berterima kasih untuk ibadah kami pada saat siang hari ini. Sekali lagi berkati kami semua, bahkan di sepanjang hari-hari dalam aktivitas kami, apapun yang kami kerjakan, kami tahu penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan, berkat daripada Tuhan, itu bersama-sama dengan kami. Terpujilah Tuhan, kami sudah berdoa dan bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Ibu-ibu, kali ini kita akan membuat bola cello white coffee ya. Sebelumnya saya akan panaskan minyak ya. Bahan-bahan yang akan kita gunakan pada siang hari ini ada ubi jalar, kemudian sagu, potongan keju, kemudian ada di sini ada gula merah sudah saya potong-potong di sini. Dan yang berbeda di sini, mungkin kita di rumah suka buat klepon dari ubi ya, tapi ada beda di sini, bedanya kita pakai white coffee ya. Ada beda di sini. Saya panaskan minyak dulu. Ya. Cara membuatnya, tentunya ini dikupas dulu ibu-ibu ya. Kemudian panaskan air di dalam panci dan kita rebus ya. Kira-kira mungkin sudah matang, seperti kita membuat klepon dari ubi. Kita angkat, kemudian kita haluskan. Ya, kita haluskan. Jadinya seperti ini ibu-ibu. Ya, sudah kita haluskan dan ini saya sudah campur dengan
1 bungkus white coffee ya. Mungkin suka ada di warung yang begini, bisa kita beli. 1 bungkus white coffee kita bisa campur di dalam ubi yang sudah kita haluskan. Tadi yang dipakai ini adalah ubi 1,5 kilo ubi ya, 1,5 kilo ubi yang dipakai, dan campurannya 2 bungkus white coffee ya. Kira-kira jadinya seperti ini. Kemudian saya akan bentuk ibu-ibu seperti ini. Oh ya ibu-ibu, jangan lupa ya, di campuran kita tambahkan 4 sendok sagu. 4 sendok sagu untuk menyatukan ubi dan biar dia lebih halus ya. Di sini kita masukkan keju. Kemudian kita bulatkan. Bulatkan seperti ini. Jadinya ya, jadinya seperti ini. Sudah dibulatkan, ibu-ibu bisa isi dengan keju, gula merah, ataupun mungkin ibu-ibu yang ada coklat di rumah bisa tambahkan coklat ya, dengan selera kita masing-masing. Kemudian apinya sudah panas, saya akan goreng. Ini sangat sehat ya ibu-ibu untuk keluarga di rumah yang mungkin stay di rumah karena tidak bisa keluar, mungkin mau cari jajan. Ini adalah makanan yang sehat, cemilan yang sehat untuk keluarga di rumah. Ya, digoreng. Kalau sudah matang, tentunya kita angkat. Ini masih digoreng. Saya sudah punya hasilnya ya ibu-ibu ya. Ini yang sudah digoreng. Ini yang sudah digoreng jadinya seperti ini ya. Kemudian untuk garnisnya, white coffee tadi kita ya taruh di atasnya biar dia lebih cantik ya. Ini yang membedakan dengan klepon yang lainnya. Oke ibu-ibu, dan ini hasilnya, wanginya sangat menggoda ya. Ibu-ibu peluap di rumah bisa mencobanya di rumah ya, biar ini menjadi cemilan yang sehat buat keluarga kita. Tuhan memberkati.